Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Kembali pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, melanjutkan bacaan yang kemarin kita baca. Kita akan melanjutkan membaca Yesaya 40 ayat ke-48 sampai Yesaya 41 ayat ke-26. Sebelumnya marilah kita awali dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau pagi ini kami boleh datang kepadamu dan bersekutu denganmu melalui pembacaan firman-Mu. Berkenanlah Tuhan menolong kami untuk dapat menikmati persekutuan pagi ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, saya mendorong Bapak dan Ibu untuk dapat membaca bacaan kita hari ini secara keseluruhan. Dan untuk perenungan hari ini saya akan mengambil dari Yesaya 40 ayat ke-48 yang berbunyi, "Lalu dibawanya aku ke balai bait suci, dan ia mengukur temboknya." Untuk kembali mengingatkan kita bersama, kita akan melihat sosok Yeskiel ini. Yeskiel adalah seorang nabi, tetapi walaupun dia seorang nabi, dia juga adalah seorang imam. Walaupun Yeskiel bukan seorang imam besar yang bertugas sampai masuk ke ruang Maha Kudus. Yeskiel pada masa itu menjadi tawanan, ikut dibuang dan ditawan ke Babel pada masa pembuangan ke Babel yang pertama. Masa pembuangan ke Babel yang pertama ini terjadi pada tahun 598 sebelum Masehi. Dalam masa pembuangan, kira-kira 5 tahun setelah tinggal di Babel, Allah memanggil dia untuk menjadi seorang nabi atau penyambung lidah Allah. Dan salah satu yang ia beritakan adalah nubuatan akan kehancuran Yerusalem dan Bait Suci. Jadi masa kehancuran Yerusalem sudah dinubuatkan oleh Yeskiel sebelum kehancuran itu terjadi. Dan benar, Bapak Ibu sekalian, kira-kira 7 tahun setelah Yeskiel menerima penglihatan pertama dari Tuhan di Babel, Yerusalem dan Bait Allah dihancurkan. Orang-orang Israel yang ada di sana dibuang, diangkut, ditawan ke Babel. Terjadilah pembuangan ke Babel yang kedua. Dan kira-kira 13 tahun setelah peristiwa kehancuran Bait Allah itu, Allah kembali memberikan penglihatan tentang akan adanya Bait Allah yang baru. Dan ini yang dituliskan oleh Yeskiel mulai pasal 40 sampai ke 48. Bapak dan Ibu sekalian mungkin bertanya, apakah nubuatan tentang Bait Suci yang baru yang dimaksudkan oleh Yeskiel ini telah digenapi ketika dibangun Bait Suci kedua oleh Esra dan Zerubabel setelah masa pembuangan? Kalau melihat ukuran dan bentuk dari Bait Suci kedua yang telah dibangun oleh Esra dan Zerubabel, sepertinya berbeda dengan apa yang Yeskiel lihat dalam penglihatannya. Mungkin kita akan bertanya lebih lanjut, kalau begitu apakah maksud penglihatan ini? Adakah penglihatan ini akan digenapi secara fisik di kemudian hari? Kalau iya benar, kapan itu akan terjadi? Atau hanya akan sekedar menjadi simbolis semata? Memang ada beberapa tafsiran yang sehubungan penglihatan Yeskiel ini. Tetapi saya mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk berpikir, apakah pentingnya penglihatan Bait Suci ini bagi kita? Bait Suci yang merupakan simbol kehadiran Allah di tengah umatnya.
Dan bila bait suci pertama, bahkan bait suci kedua yang telah dibangun, saat ini telah dihancurkan. Bacaan kita pagi ini justru mengingatkan kita bahwa Allah kita adalah Allah yang proaktif dalam membangun apa yang telah rusak, karena telah dinajiskan oleh kebobrokan bangsa Israel saat itu. Dalam bacaan ini, Yeskiel justru memberikan pengharapan bahwa Allah yang proaktif itu tidak meninggalkan umatnya yang terpuruk, dibuang karena dosa-dosa mereka. Justru Allah berjanji akan ada bait suci yang baru. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin ada di antara kita pagi ini yang merasa terpuruk karena dosa-dosa kita. Kita merasa sudah jatuh, ternyata jatuh lagi. Seolah-olah kita tidak mempunyai suatu kalimat permohonan pengampunan yang bisa kita ucapkan karena terlalu sering kita ucapkan. Tetapi melalui bacaan kita pada pagi hari ini, kita diingatkan, jangan lari daripadanya. Tetapi apapun dosa kita, Ia adalah Allah yang proaktif, yang mengasihi kita. Seperti janjinya membangun bait Allah yang baru, demikianlah Allah berjanji akan tetap mengasihi kita. Sekalipun dosa kita merah pekat warnanya, Dia berjanji menjadikannya putih seputih salju. Bagi setiap kita yang datang dan menyentakan penyesalan kita. Dan sebagaimana Allah merindukan membangun kembali bait Allah sebagai tanda kerinduan untuk membangun relasi dengan umatnya. Marilah kita sebagai anak-anak yang telah ditebusnya, membangun relasi pribadi kita dengannya, melalui saat teduh dan doa-doa kita. Marilah kita akhiri renungan pagi ini dengan doa. Terima kasih buat Engkau Bapa yang di surga, yang mau menjadi Bapa kami. Terpujilah kasih setiamu yang tak lekang oleh waktu. Terpujilah kuasa-Mu yang terus menjaga kami sepanjang waktu. Bapa, pagi ini berkenanlah melalui Allah Roh Kudus, menolong kami untuk menjadi anak-anak yang taat. Tolong kami untuk berakar, bertumbuh dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin.